Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat FK yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Ion Sustriono dalam program Racik Asik bersama Tabib David Mahat Fastabiqul Khairat. Edisi hari ini kita akan membahas sebuah problem yang banyak masyarakat mungkin gitu ya alami, apalagi di masa puasa ini ya, di bulan Ramadan ini, penyakit ini harus benar-benar diperhatikan kondisinya. Jangan sampai ketika tidak memahami terkait dengan kondisi ini justru akan memperparah penyakit tersebut. Penyakit apa? Nah, kita akan membahas tentang diabetes, sahabat FK. Diabetes di masa berpuasa, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana hal-hal yang perlu disiapkan agar puasa tetap lancar dan diabetesnya tidak mengalami pemarahan. Tidak semakin parah maksudnya ya. Dan saat ini saya sudah bersama Tabib David Kurniawan, beliau dari Purbalingga, pakar herbal dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ian. Alhamdulillah sehat ya, Tabib ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya. Iya, ini kita ngobrol-ngobrol lagi tentang penyakit nih Mas. Ketemu Mas David penyakit, penyakit. Kalau ketemu saya kok mesti penyakit itu. Sedih ya. Ya memang sudah jadi tugas ya, dan harus mengedukasi terus ya. Ya bener tentunya banget. Kita jangan bosan. Jangan bosan, dan sahabat aku juga jangan bosan untuk mencari tahu ilmunya. Betul, karena semuanya ada ilmunya. Benar banget. Ya, betul. Dalam program ini, sahabat FK, kita akan bersama-sama belajar bersama Tabib David. Berikut pula meracik nih, apa saja ramuan yang pas untuk diabetes saat berpuasa. Seperti itu ya, Tabib ya? Ya, diabetes atau kencing manis ya. Kalau diabetes atau kencing manis. Kencing manis. Karena kalau kita melihat sisi bahasa ini, kalau diabetes kan sisinya ranahnya medis, kedokteran. Tapi kalau kencing manis ya kita pengobat tradisional. Pengobatan. Oke. Kencing manis ya. Berarti lebih spesifik ya? Nggih, sama. Sejatinya dua-duanya sama. Oh, cuma sama beda ya? kata. Semuanya beda kata. Iya. Oke. Dan kalau berpuasa nih, dari literasi yang saya baca, kita harus benar-benar mengetahui sebenarnya kadar kencing manis kita atau diabetes kita ini seperti apa, agar ketika nanti berpuasa tidak tidak mengalami penaikan yang signifikan maupun penurunan yang drastis. Nah, itu pasti ada hal-hal yang perlu dijaga. Dijaga. Nah, apa saja nih? Bismillah, sahabat FK yang dirahmati Allah. Memang di bulan puasa Ramadan ini ya, Mas Ion, memang ada kalanya seseorang pada saat menjalankan ibadah bulan puasa ini malah justru kadang kenaikan kadar gula dalam darah naik. Karena kadang buka satu meja ini ada kolaknya ya, belum kadang sirupnya, entah sirup buah, entah es buah, sop buah itu. Kemudian bisa juga jus. Nah, ini sebenarnya sudah berlebihan. Karena kan sejatinya kita tidak boleh berlebihan. Tapi ini kadang ya seperti itu, nafsu kita pada saat bulan puasa kan, pada saat buka kepenginnya semua yang ada di situ kita lahap habis seperti itu. Padahal pada saat di bulan bukan puasa kadang makanan-makanan seperti itu malah justru kadang tidak kita asupkan atau kita makan kan seperti itu. Nggak pengen kan? Iya, jadi inilah yang kadang di mana pada saat bulan suci Ramadan ini malah justru kadang ada timbul permasalahan, terutama di penyakit diabetes itu. Kadang saya menjalankan puasa Ramadan kok malah kadar gulanya diabetesnya naik. Nah, kadang tidak introspeksi diri ya, melihat apa yang sahurnya, bukanya dimakan yang mengandung santan, kan pemicunya diabetes ini justru malah kalau kita mengerucut dari teoritis yang ada, itu malah justru faktor utama selain memang faktor genetiknya ada tapi persentasenya kecil, tapi malah justru yang dominan adalah faktor pola makannya. Seperti itu. Berarti harus benar-benar dijaga ya. Betul. Kita kalau misalnya mau buka puasa, terkadang memang
dalam benak kita nih, aku pengen makan ini, Iya, pengen betul. minum ini, Betul. yang es buah lah, yang jus Betul. apalah gitu Betul ya. itu. Lihat es dawet jadi pengen Dan lah, padahal iya. di rumah juga udah ada nih ada. kolak gitu kan. Betul. Pulang lewat Betul. oh ada penjual es dawet, beli ah. Nah, Nah, rumah banyak nih. Nah, Oh, bingung nih mana apa yang dimakan gitu Nah, kan. Nah, kan nggak seperti taunya itu. kalau dimakan semua ternyata berdampak pada kadar gula kita betul, semakin semakin meningkat. meningkat. Nah, bagaimana caranya apabila kadar gula kita sudah meningkat? Nah, dalam berpuasa ini menurunkannya atau menstabilkan kembali bagaimana? Oke, selain tetap dengan menerapkan perubahan pola makannya tetap dijaga, di sini nanti kita tetap ada beberapa literatur atau istilahnya herbal ya, atau pendukung untuk bisa menstabilkan atau mengatur kadar gula kita agar terjaga. Tetapi kuncinya intinya ada di pola makan ini. Pola makan. Ya, jadi apa-apa ketika kita memang menjalankan ibadah di dalam bulan puasa ini, pada saat terutama biasanya ini masyarakat luas lah ya, biasanya itu di saat buka itu tadi kepenginnya apa-apa kita jalan di jalan ada daun ya kita ambil, padahal Beli Mas, betul ambil. ya kita beli kemudian 1 meter atau 50 meter lagi ada yang jual kolak, kita beli ya seperti itu. Jadi satu ini meja full penuh. Nah, ini kita makan semuanya. Nah, inilah yang tanpa disadari ini pola yang kurang tepat. Betul. Makanya tetap pola utama adalah penjagaan dalam asupan, terutama yang namanya gula dalam darah kan itu timbul atau dihasilkan dari asupan gula yang kita makan. Nah, itu sudah kolaknya berapa, kemudian sirupnya berapa ya, kemudian belum lagi dari makanan-makanan atau sayur-sayuran yang kita konsumsi. Otomatis ibu-ibu masak tetap pakai gula kan? Iya, nah, benar banget. Jadi satu kolak sayuran, minumannya manis lagi teh manis. Nah, itulah yang kadang memang masyarakat belum introspeksi ya, makanya kadang malah justru menyalahkan puasanya ya kan, seperti itu. Gara-gara puasa jadi diabetes saya, kadar gula saya naik kan, seperti itu. Pada dasarnya Allah menurunkan bulan puasa ini sebagai mahfirah, selain mahfirah adalah sebagai penjagaan agar tubuh kita malah justru sehat, seperti itu. Malah kebalik, malah yang disalahkan apa-apa gara-gara puasa jadi diabetes saya naik kan, seperti itu. Padahal beliaunya sendiri tidak introspeksi apa yang dimakan kan, seperti itu. Dan pastinya diimbangi dengan minum air putih ya. Betul, minum itu air sangat putih sangat perlu sangat untuk membantu. Iya, untuk menstabilkan kadar gula dalam darah pastinya. Sebenarnya ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan oleh sahabat FK ya atau teman-teman di rumah ketika kita dalam bulan suci Ramadan agar tetap kadar gula di dalam tubuh kita terjaga. Sebenarnya ada tata cara atau tip-tip yang bisa dilakukan. Yang pertama, memang pada saat berbuka alangkah baiknya walaupun kita tetap mengonsumsi kolak dan sebagainya, alangkah baiknya satu macam saja, jangan terlalu berlebih. Boleh ya. Satu macam dan cukup seporsinya satu saja. porsi dan cukup saja, tidak berlebih ya, karena sudah jelas kita kalau berlebih memang banyak menimbulkan kemudaratan, bukan menimbulkan kesehatan, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada beberapa makanan yang bisa menyeimbangkan kadar gula di dalam tubuh sebagai rekapitulasi atau sebagai regenerasi pankreas kita ya kan, yang namanya gula di dalam tubuh kita kan diolah oleh pankreas kita. Ya. Di sini di pankreas itu ada 2 sel ya, ada sel alfa dan sel beta. Ya, sel alfa inilah ya yang mengolah glukagon yang kemarin pas awal kita itu, inilah yang mengatur agar kita di dalam puasa ini agar selalu mengatur metabolisme agar selalu baik sehingga tercipta hormon TSH itu. Semangat kita ada. Makanya ketika memang kita puasa malah justru harusnya semangat. Energinya harus ada karena ada glukagon itu yang merangsang hipotalamus kita menghasilkan yang namanya TSH itu. Nah, kemudian ada sel tadi alfa ya, kemudian ada sel beta. Jadi ini Masya Allah, Allah sudah menciptakan pankreas kita ada dua sel yang bisa ini memproduksinya malah justru berlawanan. Ya, ketika sel alfa tadi menciptakan glukagon untuk aktivitas ya, kita untuk berlebih agar semangat kita ada, karena kan ketika kita mau melakukan aktivitas atau semangat kan tubuh butuh glukosa ya di dalam darah.
di dalam tubuh kita. Nah itu diciptakanlah oleh sel alfa itu. Tetapi ada kebalikannya tadi di sel beta itu, malah justru sel beta ini akan menghasilkan insulin. Insulin inilah yang akan menurunkan kadar gula yang berlebih. Nah, sehingga Masya Allah, pankreas ini ada dua muka ya, atau dua sel yang Masya Allah sekali Allah hadirkan di pankreas ini untuk bisa mengatur kestabilan di dalam tubuh kita. Sehingga untuk bisa meregenerasi sel alfa beta ini dengan baik, tentunya kita harus ada beberapa makanan yang mendukung agar mekanisme gula di dalam gula darah ini tidak naik atau tidak drop. Ya, dengan tadi mengatur pola makan, ya, makan tidak berlebihan, ya, seperti itu. Kemudian tetap ada nutrisi-nutrisi lain yang sebagai pendukung. Contoh, kita sebagai penyeimbang, selain nanti ada racikan, ada beberapa makanan sayuran yang bisa dikonsumsi. Contohnya pare. Pare. Kemudian pare ini, Masya Allah, ada zat-zat yang bisa menyerupai insulin di dalam pare tersebut, sehingga nanti dia yang bisa mengontrol. Kemudian selain pare, ada zat yang bisa menjaga agar si pankreas ini bekerja dengan baik. Itu didapat di kacang panjang dan habatus soda. Panjang dan habatus soda. Ya, itu bisa dipergunakan ya. Sudah digunakan. Kalau kacang panjang bisa dibikin sayur. Tapi kalau bisa yang namanya habatus soda jangan dicampurkan dengan racikan yang nanti kita racik ini, tetap dikonsumsi sendiri. Terpisah. Kacang panjang itu di situ ada zat yang namanya arginin. Arginin inilah yang akan nanti memperbaiki pankreas kita. Ya, itu menjaga ya sehingga nanti selalu stabil. Kemudian ada yang namanya kita konsumsi apel. Ya, alangkah baiknya konsumsi apel ini juga tip juga. Ketika kita sahur, Mas Ion, sejatinya ketika kita sahur, kita mencukupkan air diperbanyak, dan korma serta apel saja sebenarnya sudah cukup. Ya. Apelnya apa nih? Hijau, apel merah, hijau boleh, merah boleh. Karena di sini yang namanya apel ini menahan apa? Cairan kita di dalam tubuh kita, sehingga cairan kita di dalam tubuh kita akan stabil, sehingga energi kita akan selalu ada dan akan menahan kondisi lapar kita. Ketika kita yang namanya fungsinya apel ini menahan air kita, otomatis di dalam tubuh kita nanti untuk rasa laparnya malah justru akan panjang, tidak akan dikit-dikit lapar seperti itu. Karena ada beberapa zat lain, ya tentunya banyak sekali di situ. Ya, kemudian bisa juga konsumsi agar bisa regenerasi selnya dengan baik, pankreasnya dengan baik, konsumsi tomat dan wortel. Bisa langsung atau boleh, perlu di jus boleh atau dimasak boleh. Jadi ini ada beberapa jenis-jenis makanan yang bisa untuk menjaga pada saat kita puasa. Walaupun dengan konsumsi kadar gula yang tadi ada kolak ada apa, tetapi dengan diimbangi zat-zat penetral, kemudian beregenerasi, penjagaan ini insya Allah akan terjaga. Dengan syarat tidak berlebihan. Tapi kalau memang dalam porsinya berlebihan, ya faktor-faktor makanan tadi, nanti racikan ini yang kita bikin ini tidak bermanfaat, seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat FK, kalau misalnya ingin kadar gula darahnya stabil, bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi disebutkan nih. Ada kacang panjang, ada pare, tomat, wortel, terus buahnya juga bisa apel. Jadi silakan bagi sahabat FK yang mau belanja nih, pastikan buah-buahan dan sayuran tersebut sudah masuk dalam bucket list. Jadi nanti ketika sahur ataupun berbuka puasa bisa langsung masak dan kadar gula darahnya aman, insya Allah. Selain itu juga ada racikan khusus pastinya ya. Nah, racikan khusus apa? Nanti kita akan bersama Ustaz Tabib David jelaskan. Di sini sudah ada bahan-bahannya ya Ustaz Tabib ya. Ini ada apa saja bahan untuk agar gula darahnya itu stabil pada saat berpuasa bagi penderita kencing manis atau diabetes. Bismillah, ini kita menyediakan yang namanya daun salam. Daun salam. Yang secara memang farmakomologinya ini akan menurunkan kondisi kadar glukosa di dalam tubuh. Banyak jurnal yang telah menguji yang namanya daun salam, dan daun salam ini Masya Allah di rumah pasti ada kalau ibu-ibu, dan murah. Ibaratnya kita
pergi ke tetangga, di tetangga ada tinggal ngambil aja kan ya mudah malahan ini. Iya, tapi izin dulu. Ya betul. Ini harus kering dulu kah atau boleh yang baru metik langsung dipakai? Sebenarnya memang kalau kita belajar herbal memang ada tata cara, ada metode-metode khusus. Sejatinya ketika kita menggunakan ini memang kering, ini sebenarnya tujuannya untuk mengeringkan kan untuk biar bertahan lama. Iya, ya. Tapi kalau memang kondisinya kok di samping rumah ada, ya tinggal metik aja langsung direbus pun boleh seperti itu. Jadi tidak harus kering seperti ini. Okay. Ya. Ini dipakai untuk apa? Menurunkan. Kemudian di sini kita kasih kayu manis. Ya, kayu manis ini pun secara farmakomologi, kemudian secara uji kimianya ya. Di sini ada zat yang bisa menstabilkan darah kita, memperlancar sehingga ketika memang ada sumbatan atau apa kan otomatis nanti akan dibantu dilancarkan oleh zat-zat yang ada di kayu manis ini. Kemudian di sini kita yang ketiga pakai kunyit. Ya, kunyit ini mengandung kurkumonoid ya, sehingga dia akan melindungi melindungi lambung. Nah, karena lambung peran utama, sehingga ketiga ini fungsinya menurunkan, ini menstabilkan kondisi darah, ini menjaga lambung kita agar homogen. Seperti itu. Jadi ini insya Allah sudah 3 racikan ini ketika kita konsumsi, insya Allah ketika kita memang ada riwayat penyakit diabetes, ini akan menstabilkan. Yes, saat berpuasa ini dikonsumsi pada saat sahur. Pada saat sahur, sesudah makan. Sesudah makan sahur. Buka boleh nggak? Buka boleh. Jadi boleh. kalau memang kategori diabetes, kalau memang ada punya riwayat ini Mas ya. Ketika kita puasa, kok riwayat penyakit saya memang diabetes ya, karena otomatis pada saat puasa kita pun makannya cuma 2 kali, kadang di saat buka pun konsumsinya otomatis adanya kolak dan itulah. Kalau agar biar kita tetap menjaga, ya tetap porsinya dibatasi, tapi dengan beberapa racikan tadi, insya Allah, dan beberapa makanan-makanan tadi sebagai pendukung. Ya, dan sebagai regenerasi penjagaan, ada yang sifatnya penjagaan, ada yang sifatnya menjaga, ya, kemudian ada sifatnya meregenerasi, dan ada yang sifatnya menstabilkan. Sehingga di sini ketika tubuh itu sudah asupannya baik, seimbang, insya Allah akan sehat seperti itu. Mungkin kita langsung aja mulai memasaknya. Yang pertama memang kita sediakan kompor. Airnya ya sekali lagi airnya tetap 3 gelas nih. Kurang lebih 600 ml. Betul. Airnya kurang lebih 600 ml, kemudian nanti bahan-bahannya secukupnya saja ya, tapi betul. Secukupnya saja, yang penting tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, tergantung dari siapa yang mau mengkonsumsi berapa jumlahnya. Betul. Kalau misalnya satu keluarga yang mengkonsumsi berarti jumlahnya juga harus lebih banyak. Lebih banyak, betul. Iya. Ini diapakan nih? Ini kita taruh saja ya, dari daun salam ini kita taruh ya. Kemudian ini kayu manis kita taruh, kemudian yang ketiga ini harus kita geprek ya, atau kita rajang seperti ini. Ini sekali lagi enggak usah istilahnya kita tipisnya berapa itu tidak usah dipikirkan ya. Yang penting kita cacah nih, kita cacah. Cincang boleh nggak? Boleh. Cacah, cincang, atau kalau bahasa Inggris chop. Chop. Ini kita aduk dulu ya, biarkan kurang lebih 15 menit. 15 atau 20 menit kita tutup ya, biarkan seperti itu. Nah, selain ini, kalau misalnya nanti sudah jadi, dikonsumsinya itu tambah madu misalnya, atau gula ini misalnya. Kan kadang ini pasti pahit nih kayaknya nih. Ini insya Allah enggak terlalu pahit. Enggak terlalu pahit. Kalau memang indikasi memang diabetesnya kita di atas rata-rata, tingginya di atas rata-rata, alangkah baiknya bisa dikasih pemanis dengan madu saja. Gula nggak boleh ya? Gula yang sintetis alangkah baiknya. Memang kalau indikasi orang yang sudah memang berat penyakit dalam diabetesnya kategori sudah berat, otomatis gula-gula sintetis kan udah nggak boleh ya? boleh. Iya. Tapi kalau kepengen sejatinya, kalau kepengen masih pemanis kan kita manis dari madu, insya Allah masih sehat, masih cukup. Kemudian dari manisnya buah-buahan, insya Allah sudah tercukupi. Seperti itu. Ini kita sudah 15 menit ya,
baru kita nyalakan kompornya seperti biasa. Kita nyalakan kompor, pertama api terbesar dulu ya. Api terbesar, nanti perlahan ke sedang dan ke kecil. sedang, dan sampai 30 menit baru kita tuang seperti itu. Oke. Bahan-bahannya sederhana sekali sahabat FK, bisa didapat di dapur. Ada tadi kayu manis, ada kunyit dan juga daun salam. Berapa jumlahnya secukupnya saja. Nah, proses cara meraciknya pun sekali lagi perlu diperhatikan. Jadi kompornya itu dalam kondisi mati dulu, baru bahan-bahannya itu dimasukkan ke dalam sebuah wadah ya, boleh panci, dengan air kurang lebih 600 ml. Diamkan kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu baru dinyalakan kompornya dengan api terbesar terlebih dahulu. Perlahan menuju api sedang dan kemudian api kecil. Kenapa seperti itu? Agar sari-sari dalam bahan tersebut bisa terproses dengan baik ya, sehingga ketika nanti mengkonsumsi 2-3 kali ada perubahannya. Walaupun memang yang namanya herbal ini tidak seperti kecepatan dalam proses adaptasi ke tubuh atau efek yang ditimbulkan di tubuh itu tidak secepat yang ada di kimia, obat kimia. Tetapi ini tentunya butuh tahapan, butuh proses seperti itu. Jadi tetap yang namanya herbal ini fungsinya selain memang sebagai pencegah dan juga fungsinya sebagai insya Allah sebagai penyembuh insya Allah. Sampai mendidih, benar-benar mendidih ya. Ketika ini sudah mendidih, ini kayaknya sudah cukup mendidih, kita kecilkan apinya. Apinya dikecilkan. Proses merebusnya berapa lama? 20 atau 30 menit. Insya Allah sudah cukup. Sudah cukup ya, 20-30 menit. Dari api kecil ya. Oke, sampai dia benar-benar mendidih ya. Betul. Sampai benar-benar mendidih. Ketika udah mendidih baru dikecilkan apinya. Sampai nanti dari api kecil itu tunggu 20 atau syukur 30 menit. Insya Allah akan lebih bagus. Oke. Nah ini biasanya nanti juga ketika Syawal nih, tanggal 1 Syawal Idul Fitri itu problem lagi nih diabetesnya. Di mana-mana ada kastengel lah, ada putri salju, apalah segala macam gitu. Berubah lagi nih. Jadi pada saat puasa udah stabil nih ceritanya, udah konsumsi itu. Ketika Lebaran naik lagi. Berarti masalahnya orang tersebut harus benar-benar aware ya, sadar bahwasanya aku punya diabetes, punya kencing manis, harus dijaga nih. Betul. Kayak jadi gitu. Kuncinya semuanya tetap perubahan pola makan ya, kemudian dari dirinya sendiri mau enggak, dan menyadari bahwasanya di dalam dirinya sudah ada bibit penyakit ya yang harus dijaga. Selain pola makan, kemudian ada asupan-asupan yang memang benar-benar harus dihindari ya, pencetusnya harus dihindari. Iya. Dan bukan berarti dilarang ya, tapi boleh tapi tidak berlebihan. Betul, dan dalam jangka atau porsi yang cukup. Misalkan kan habis Lebaran silaturahmi ke tempat saudara, ke tempat ibu mungkin, kemudian ke adik, di situ ya misalkan di tempat ibu sudah konsumsi ya, nanti di tempat adik kan ya syukur jangan. Tapi kadang ya di tempat ibu ada kastengel, nanti di ini ada apalagi, terus di sini ada lain lah, nyicipi satu-satu ya, ini sama. Kalau misalnya sudah merasa lah saya sudah punya ramuan nih, kemarin pas puasa sudah stabil. Aku pengen Lebaran pengen benar-benar makan banyak deh biar puas kayak gitu. Itu boleh nggak nih? Kalau memang indikasinya seseorang itu sudah memang ada bibit kadar kencing manis atau diabetes ini, alangkah baiknya tidak seperti itu. Karena apa? Secara teoritis dalam kedokteran pun ada bahwasanya penyakit ini, apalagi yang namanya pankreas, apalagi yang namanya ginjal, ini kalau dalam teoritis yang ada di dalam kedokteran ini mengatakan untuk bisa regenerasi dengan sempurna itu butuh 25 tahun. 25 tahun. Nah, bayangkan, makanya tinggal pilih mau selamanya hidup dengan berdampingan dengan penyakit ya, atau kita perbaiki dari sekarang seperti itu. Jadi ini untuk jadi literatur kita untuk bisa ketika kita mau sekarang puasa sehat dengan menerapkan ini, mengko Lebaran saya harus balas dendam. Nah ini kembali lagi ke diri pribadi masing-masing. Kalau kepengen dalam hidupnya
penyakit ini selalu ada terus, nanti dinetralkan ini mungkin turun ya, terus nanti kambuh lagi, nanti polanya turun lagi ya. Kalau mau seperti itu monggo ya, itu kembali ke diri pribadi masing-masing. Tapi sejatinya kalau kepengen benar-benar normal pulih seutuhnya, insya Allah bisa. Dengan perbaikan disiplin tadi. ya. Betul, disiplin. Kuncinya di disiplin itu. Ini sudah tercium baunya, aroma ini dari enak, ini salam ya. ini. Nah, ini kadang ada polemik juga Mas Ion. Gimana? Ini ada polemik kalau diabetes tinggi atau gulanya tinggi dikurangi nasi atau jangan makan nasi. Oh iya nih, ada benar banget, benar banget nih yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nggih, betul. Bagaimana nah, nih? ini jadi saya ingat ya, ini polemik-polemik ini kadang memang ada. Sebenarnya kalau kita mengerucut dalam berbagai sisi lah, dari sisi literatur teoritis kedokteran, kemudian teoritis pengobatan tradisional ataupun tibun nabawi, memang yang namanya kadar karbohidrat di dalam gula ini sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Kan yang menghasilkan gula kan karbohidrat. Diolah jadi nanti glukos dan glukosa, sehingga ini yang harus diminimalkan kadar gulanya yang ada di dalam nasi ini. Kita tetap bisa mengkonsumsi nasi, tapi ada tipnya, ada caranya. Ada caranya. Iya, untuk agar nasi ini kadar diabetesnya atau kadar glukosa karbohidratnya ini tidak berefek terhadap naiknya kadar gula kita di dalam tubuh ini berlebih. Gimana caranya ini? Jadi ketika kita nanti menanak nasi, alangkah baiknya rimpang-rimpangan atau rempah-rempahan yang bisa menurunkan kadar gula di dalam darah, kita pergunakan di dalam kita menanak nasi itu. Contoh, ketika kita menanak nasi, kita campurkan dengan ada serehnya, ada kayu manisnya, ada jeruknya, kemudian ada salamnya, ya, kemudian syukur dikasih sedikit kunyit. Insya Allah itu ada penelitian yang menunjukkan bahwasanya ini bisa meminimkan kadar glukosa di dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi nasi tersebut. Nasi liwet jadinya? Iya, nasi liwet. Jadi ini insya Allah rimpang-rimpangan kita bisa dipadukan terhadap ketika kita meliwet ya, atau menanak nasi seperti itu. Ini untuk bisa meminimkan karbohidrat yang ada, untuk bisa nanti malah justru glukosa di dalam darah kita meningkat. Tapi dengan meminimal cara menanaknya ini, insya Allah ini sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini bisa mengurangi. Seperti itu. Jadi kita tidak stres lagi, tidak istilah ketika orang diabetes tidak harus hindari nasi. Karena akhirnya orang Jawa, orang Indonesia, terutama wong Banyumas ini ngerurung mangan nasi ke jadi urung mangan kan seperti itu. Sepakat. Ini udah cukup? Nggih, kita matikan. Sudah mendidih sekali. Kita matikan. Aromanya juga sudah tercium. Masya Allah. Karena ada daun salamnya ya, ini sangat tercium kuat daun salamnya. Lapar ya. Ini kita tunggu sampai dingin ya. Nanti baru kita tuang ke dalam gelas. Seperti itu. Ini bisa dan boleh disimpan di pendingin nggak? Kalau lebih optimal ya, lebih baik jangan disimpan di pendingin. Karena pada saat kita konsumsi yang dingin-dingin atau air es atau air-air yang suhunya lebih dingin, itu ada metabolisme di dalam tubuh yang nanti malah justru mengeblok pembuluh darah kita, akan terjadi stagnan atau statis. Akan seketika itu berhenti ya. Itu saya suka sekali minum yang dingin-dingin padahal. Berarti harus benar-benar kalau bisa ya kita minum air yang suhu netral saja. Bisa. Sesekali boleh, Mas. Bukan kita melarang, bukan mengharamkan ya. Tapi sesekali boleh. Sesekali boleh untuk konsumsi lah. Ketika kita mungkin dalam perjalanan jauh, kayaknya kok minum es seger banget ya gitu. Boleh sesekali, tapi diimbangi juga dengan air minum yang netral yang lebih banyak. Sehingga pada saat air es itu masuk ke dalam tubuh, kan otomatis seketika itu tubuh akan merespon. Merespon itu ya ketika pembuluh darah kita kan ketika dia bergerak, metabolisme kan suhunya panas, dalam keadaan panas. Ketika panas ketemu dengan dingin, otomatis dia akan berhenti dan kadang malah justru terjadi penggumpalan. Nah, ketika dengan dibarengi tetap kita konsumsi itu, tapi air putih netralnya banyak, insya Allah nanti akan
ternetralisir atau terlisis kembali seperti itu. Oke. Mungkin kita sudah siap untuk dituangkan. Ini gelasnya ada yang baru kah? Ada ya? Ini ada di bawah harusnya. Ini kita tuang. Warnanya. Teh ya? Iya, teh. Masya Allah. Minumannya kita seger-seger, Mas. Minumnya dari bikin racikan ini kita bikin yang pertama bahan mudah didapat. Tidak perlu harus beli ke sana ke sini. Setiap hari otomatis kayak daun salam di rumah pasti ada. Kunyit pasti ada. Paling yang kadang tidak ada mungkin kayu manis. Ini pun itu mudah juga bisa didapat di pasar. Di pasar banyak. Dan harganya tidak mahal. Tidak mahal. Paling satu bungkus ini 1.000 perak sudah untuk beberapa kali kan seperti itu. Jadi sahabat FK, racikannya sudah jadi, sudah bisa dikonsumsi ketika nanti berbuka puasa ataupun sahur nanti malam. Racikan ini, ingat proses memasaknya harus diperhatikan. Jadi jangan langsung dinyalakan dengan api, tapi didiamkan terlebih dahulu bahan-bahannya dalam air kurang lebih 10-15 menit, kemudian dinyalakan api besar menuju api sedang dan api kecil. Dididihkan sampai kurang lebih 20-30 menit. Setelah itu, minuman ini bisa langsung dikonsumsi dalam kondisi hangat, tidak diizinkan, tidak direkomendasikan dalam kondisi dingin agar manfaatnya tetap terjaga. Seperti itu ya Tabib ya? Betul. Nah, sebagai penutup nih Tabib, ada hal apa yang perlu diperhatikan, yang perlu disampaikan kepada sahabat FK terkait dengan diabetes dalam masa berpuasa? Bismillah, sahabat FK yang dirahmati Allah, ketika kita di bulan suci Ramadan, agar kesehatan kita tetap jaga, karena tujuan puasa ini sejatinya kalau kita melihat dari teori yang ada, jurnal-jurnal yang ada, malah justru ketika kita di bulan puasa atau kita menjalankan puasa ini malah justru kesehatan yang seharusnya kita dapat. Tapi kadang malah sebaliknya, ada beberapa faktor-faktor yang timbul di masyarakat ketika melakukan saum Ramadan ini, malah kadang asam lambungnya naik, kadang diabetesnya naik, ya kadang ada penyakit-penyakit yang lain yang justru malah timbul. Tapi sejatinya yang namanya saum atau puasa di bulan suci, entah di bulan suci Ramadan atau puasa-puasa yang lain, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu sejatinya selain pahala yang kita dapat, sejatinya ada faktor secara teoritis menyehatkan tubuh kita. Sehingga apalagi ini di bulan suci Ramadan, alangkah baiknya apabila saudara-saudara kita atau jamaah-jamaah kita yang memang punya indikasi asam lambung, kemudian terutama kita hari ini kita bahas diabetes, alangkah baiknya porsi konsumsi gula-gula sintetis, alangkah baiknya porsinya tetap harus dikurangi, atau syukur kalau memang sudah kronik harus dihindari, dialihkan gula yang masih alami. Tadi sudah disebutkan beberapa tips makanan-makanan apa aja, buah apa aja yang bisa mendukung agar di dalam bulan suci Ramadan ini, walaupun kita ada indikasi penyakit diabetes, tetap bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal seperti itu. Jadi mungkin itu sebagai akhir kata yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jabarkan tadi bisa bermanfaat bagi umat untuk bisa diapresiasikan atau dilakukan atau dijalankan di masing-masing kehidupan kita di masyarakat. Seperti itu. Demikian sahabat FK yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah belajar bersama dan meracik bersama ramuan untuk menstabilkan kadar gula darah bagi penderita diabetes atau kencing manis saat berpuasa. Saya Ion Sustriono pamit undur diri untuk edisi hari ini, dan insya Allah kita berjumpa kembali di edisi berikutnya masih bersama Tabib David dalam Racik Asik bersama Tabib David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.